Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, ini motor baru beli teman. Kemarin motor yang aku pakai itu Matic X-Ride tahun 2018. Aku modif macam-macam, aku modif sampai ke ininya, knalpot. Terus kan karena kita kerjanya pegawai, kata teman di kantor nggak bagus lah, kurang bagus untuk menampilkan image citra diri kita, karena kan itu kan udah dimodif pakai suara knalpot yang nyaring. Jadi kata teman lebih baik dibalikin tanpa modifikasi, karena butuh budget, biaya dibaikin lagi, dijual lah. Sepeda motor yang kemarin beli yang ini Satria FU yang udah full injection. Ini istimewa teman nih, dirakitnya tahun 2016 di BBKB STMK, tapi dibeli oleh orang tangan pertamanya tuh tahun 2020. Aku beli ini pertengahan 2021, pas langsung beli itu langsung aku bawa ke dealer, langsung ganti oli, langsung servis. Ternyata kata orang dealer Suzuki-nya ini semuanya aman, mesin dan sebagainya tidak ada yang bermasalah, alhamdulillah. Ya, untuk kendaraannya sendiri ini sudah tarikannya enteng, bodinya lebih ramping dari yang dulu ya. Sekarang yang 2021 2020 sama, desainnya lebih ramping. Kemudian ada kita naruh ini, teman-teman, naruh barang, misalnya aja untuk kita naruh jas hujan atau botol air untuk kita minum. Tapi untuk jas hujannya juga yang tipis, kalau yang tebal kurang muat. Untuk yang tahun 2020 yang rakitan 2020 udah pakai remote, karena ini rakitan 2016, cuma modelnya udah 2021 sekarang sama persis, cuma nggak ada ininya, cuma nggak ada remote-nya. Jadi aku tambahin remote-nya biar nampak kekinian lah. Ya, ada beberapa yang aku ganti semalam pasnya. Di sini aku pakai jaluk kemarin, cuma kurang seret ngelihatnya. Aku balikin normal lagi, aku standarin ya, kayak masih anak muda juga. Ini aja. Lalu aku ganti ininya nih, untuk yang pengereman sama koplingnya diganti, minyak remnya di sini juga diganti. 100-an lah ini kemarin di toko variasi. Yang lama itu kan ininya ada transparan, jadi kita positifnya bisa tahu nih berapa sudah penampungan minyak remnya. Di sini juga warnanya nih lebih kinclong, yang lama itu kayak ada baret. Kemudian untuk spion ada aku ganti juga, spion jalur kayak gini. Ini aku lihat di video klip Tom Dilong, dokumentari, dia pakai BMW kan, seri apa, cuma bagus motornya pakai spion jalur seperti ini. Juga di bagian ini teman, ini untuk knalpot di pelindungnya di sini aku lepas. Kenapa aku lepas? Karena ketika masuk ke dalam rumah, jalan belakang itu kan pintunya sempit, jadi kesenggol baret. Jadi aku lepasin aja, dan jadi lebih, kayaknya lebih menarik aja. Kalau menurut saya pribadi sih lebih suka dilepas ininya.
untuk tenaga ya nggak usah ditanyakan lagi lah ya kan. Dengan 150 cc 6 percepatan injeksi, rem belakang udah cakram juga, dengan ini juga pakai cakram besar, cuma ininya masih 2 lah, pistonnya 2. Nah aku senang nih warnanya juga, motifnya. Kenapa aku senang? Karena ini motif limited untuk spesial Grand Prix GP. Sudah langka ini di pasaran bekas ataupun di dealer di wilayah aku lah, di daerah Martapura, Banjarbaru dan sekitarnya. Banyakan yang warna-warna senada aja, warna hitam kebiasaannya. Juga aku ada perubahan di bagian jok. Bagian joknya ini yang aslinya warna hitam, ini dilapis lah. Jadi yang aslinya masih ada, tetap aman di sini karena dicopot sama pak tukang joknya, cuma ditambahin jadi lebih tebal katanya, biar aja jadi kelihatan lebih tebal. Kenapa aku milih motif ini? Karena ini aku terinspirasi dari motor-motor custom. Kurang lebih berapa ya, sudah pakai hampir 6 bulan 7 bulan ini pakai, untuk jalan ke area Banjarmasin paling jauh aku bawa ke area Banjarmasin itu enak banget, karena kita bisa manuver di jalanan raya dengan lincah, gesit ya kan. Kemudian kita bisa naikkan giginya, masukkan gigi macam-macam, itu lebih berkendaranya terasa lebih lebih nikmat ridingnya ya. Ini juga tadi baru San Mori dari Banjarmasin, baru balik, kemudian silaturahmi ke rumah Kang Rasid ya. Untuk harian juga lumayan nyaman ini. Aku kan kerjanya juga cukup jauh di tempat, dari rumah ke tempat kerja, jadi butuh kendaraan yang memiliki performa dengan kecepatan yang mumpuni teman ya. Kemudian lincah gesit. Untuk yang untuk segmen ayam jago ini kan yang direkomendasikan Satria sekarang sama Honda Sonic ya. Kalau aku dengar dari review orang yang Honda Sonic itu kelebihannya dari Satria ada stop and go seperti di Scoopy kan. Kalau jalanan macet dia bisa berhenti sendiri, itu menghemat bensin. Cuma kalau di Satria ini nggak ada stop and go nya. Itulah pintarnya dari produsen Honda. Tapi bagi aku tidak masalah. Kadang kalau di lampu merah aku matikan ini mesinnya. Pas sudah mau ke lampu hijau, lalu aku hidupkan lagi, aku masukkan ke gigi 1, dari gigi berapa 5 misalnya aku mundurin sampai gigi 0, terus pas sudah lampu hijau baru aku masukkan gigi 1, langsung gas ya. Untuk anak-anak motor ya, sebenarnya itu jiwanya itu pasti lebih senang yang agak laki, kayak ada mainin kopling ya. Karena aku dari dulu suka ganti-ganti juga kan sepeda motor. Itu pernah pakai yang kendaraan laki banget, pernah dulu sebelum aku disaranin karena kebesaran tidak sesuai dengan kondisi badan, disaranin pakai kalau enggak Sonic ya Satria. Jadi aku pilihnya Satria ini. Kenapa? Karena sama-sama memiliki tenaga horsepower yang mirip, 150 cc. Kelebihannya di sini sama-sama sudah panel digital, cuma di sini kelebihannya ada tempat untuk kita naruh barang gitu. Dan kalau dari pihak Suzuki sendiri kan selalu mempertahankan segmen ayam jagonya dari dulu sampai sekarang,
yang diandalkan ini. Berarti ini bukan produk gagal dari Suzuki ya. Ada beberapa kasus kan dari perusahaan-perusahaan otomotif yang bikin sepeda motor, tapi akhirnya tidak diberhentikan apanya pembuatannya, ya, karena dianggap peminatnya rendah. Kalau saya sampai sekarang masih ada teman-teman ya kan. Jadi berarti ini masih menjadi idola ya. Aku lihat juga di jalan ada juga nih yang seumuran kayak aku, masih kayak separuh bapak-bapak ini ya, umuran 40 ada juga ya, yang masih pakai ini ya, orang-orang kantoran yang pakai ini. Cuma satu, kalau untuk yang sudah berumur seperti itu, kita kada usah main-main modif lah ya kan, sudah berumur malu itu cocok untuk yang anak-anak muda yang knalpotnya diganti brong atau dan lain-lain ya. Jadi sekilas ini aja beberapa video singkat ya dari tentang kendaraan belum setahun yang aku beli ini. Ini aku sangat suka karena ya tadi mesinnya tahun 2020 masih fresh, masih segar nih mesinnya nih. Untuk kendala kebiasaannya sih, kalau yang jalan macet ya, kalau jalan-jalan macet wah itu paksa kita agak pegel, kadang-kadang mainkan kopling, kadang-kadang kita mundurin dari G3 ke 2 pindah lagi jadi G2 ke 3. Tapi sekarang kadang-kadang aku ambil jalan-jalan sempit-sempit. Ada misalnya kan di pinggir jalan raya itu kan ada jalan-jalan sempit nih yang mau ke trotoar, aku sering terabas itu. Aku terabas itu karena juga ada aku punya kemanakan, dia bilang dia kan masih umurnya kelas 1 TK, dia bilang kendaraan Satria ini katanya sepeda motor trial teman-teman. Ya aku sih senyum-senyum aja. Jadi aku kalau keingatan kata kemanakanku yang tadi itu kayak tersuges mirip kendaraan trial katanya. Jadi kan aku bawa aja ke naik trotoar, kadang-kadang set menghindari kemacetan ya. Walaupun ada yang ngeliatin tapi aku cuek aja. Soalnya ya sekaligus kita mengejar waktu juga kan, sekaligus kita melatih skill kita lagi dalam berkendara ya. Kita kan dengerin lagi dulu bunyinya aja. Menurut aku sih ini sudah oke lah bunyinya untuk couple. Ini selalu pakai kacamata terus nih biar awet. Kemudian ini dari pembuatan alarm ini ada spek di sini yang bisa dihidupkan secara otomatis. Nah, kenapa jadi tidak bisa hidup secara otomatis? Karena pernah aku basuh di rumah, aku tuh di bagian dalam sini teman-teman, seharusnya kan ada boleh cuci nih. Nah, bagian dalam sini sangat asik. Nah, ini aku kemarin ke toko variasinya habis 400.000 nambahin untuk bikin alarm ya. Katanya bisa anti begal, kemudian hidup sendiri otomatis ya. Karena ini kan elektrik semua nih, kabel-kabel nih, mungkin karena kena air waktu aku siram untuk menghidupkan otomatisnya sudah nggak bisa lagi ya. Nah, karena biasanya langsung hidup teman-teman. Nah, jadi yang sekarang dipakai cuma untuk mengunci kendaraannya, kemudian membuka juga untuk misalnya kita hendak melihat kendaraan kita misalnya di tempat ramai. Gimana kita tadi parkir asal lupa naruh kendaraannya, kita periksa yang di sebelah sini. Oh, ini juga
ada pengaruh nih kena air di daerah sini. Jadi untuk yang memasang alarm tambahan di sini pakai Satria, aku saranin kalau bagian dalam sini jangan coba-coba dibasuh dengan air karena bisa tidak memfungsikan beberapa tombol-tombol di bagian alarm ini, ya kan. Alhamdulillah ini kemarin aku nebusnya di angka 13 juta, rakitan tahun 2016, dibeli tahun 2020. Ketika itu aku beli sama teman buka googling harga Satria F yang tahun 2020 itu di tempat kami ini ditawarin 16 jutaan. Jadi ibaratnya kita ini beli yang mesin 2020 tapi sudah dipotong kurang lebih 3 juta, di lumayan ya, dapat 13 juta. Kalau yang beli mesin 2020 kan 16 untuk di daerah kami lah. Oke, sekian itu saja dari saya ya. Nanti kita kalau bisa berbagi lagi info, jangan lupa untuk kasih sedekah subscribe-nya ya teman-teman, biar aku dan Kang Rasid bisa lanjut terus untuk bikin konten-konten yang memberikan informasi baik perihal otomotif, kuliner dan lainnya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.